عشر المسلمين وشورة المؤمنين ويبقى الله إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مقام ركعتين وإذا شهد الرقيب على المنبر فلا يتكلم عنكم ومن يتكلم فقد ومن روى فلا جمعة له أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاندين واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab tidak ada bekal paling utama bagi kita selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Beri aku nasihat yang singkat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tabiru minhu ghadan wa ajmil ya'sa mimma fi yadayin nas." Jika kamu hendak melaksanakan solatlah seperti solat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari, dan berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Pada wasiat pertama tentang menjaga solat dan memperbaiki pelaksanaannya, Nabi SAW menasihatkan kepada orang yang melakukan solat untuk merasa bahwa solatnya ada solat terakhir baginya, karena sudah lumrah bahwa perpisahan akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak, totalitas yang tidak didapati pada keadaan yang lainnya.
Bila seorang solat dengan perasaan seakan solat itu adalah solat yang terakhir baginya, ia tidak akan bisa solat lagi setelah ini. Tentu ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan solat itu. Dia perindah penunaiannya, proporsional dalam rukuk, sujud, menunaikan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah solat dengan sebaik mungkin. Jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian wasiat yang kedua tentang menjaga lisan, karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Saat perkataan belum terucap, ia masih dalam kendali pemilik ucapan. Tetapi saat ucapan telah keluar dari lisan, ucapan itulah yang akan menguasainya dan ia menanggung risikonya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Artinya, bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus meminta maaf di kemudian hari. Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Mau ya Nabi Allah, jawab Mu'adz. Kemudian Rasulullah memegang lisan beliau seraya bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa juga karena ucapan kita? Nabi Muhammad SAW menjawab, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kamu ini Mu'adz, bukankah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka atau sabda beliau di atas hidungnya itu tidak lain karena buah dari ucapan lisan-lisan mereka. Oleh karena itu, muhasabahlah ucapan yang hendak disampaikan, yakni memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ucapan itu baik, maka silahkan sampaikan. Jika tidak baik, maka tahanlah lisan. Atau jika ragu baik atau buruknya ucapan, tahanlah lisan dalam rangka menghindari perkara syubhat sampai tampak perkara tersebut di hadapan kita. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Betapa banyak orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan oleh ucapan yang tidak dipertimbangkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, wasiat yang ketiga berisi ajakan untuk qanaah, menggantungkan hati pada Allah semata dan tidak berharap sama sekali dari semua milik orang lain. Beliau bersabda, wajmil ya'sa bima fi yadin nas, berputus asalah terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan pada mereka. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memutus pengharapan terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka hidupnya akan mulia. Siapa yang hatinya bergantung pada kekayaan manusia, maka hidupnya akan hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dunia dan akhiratnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah yang cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 3 wasiat singkat yang terindah dari Rasulullah SAW. Semoga Allah membimbing kita akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.